Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang dalam video kali ini akan bercerita tentang bagaimana penanaman padi dengan pola jajar legowo. Pola jajar legowo ini meskipun belum terlalu populer namun sudah banyak dipraktikkan oleh para petani baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, memang secara sekilas jajar legowo ini bukan menjadi satu pola keumuman ketika orang bercocok tanam padi. Misalnya saya ketika menguji coba pertama kali penanaman padi dengan pola jajar legowo, para tetangga, para sesama petani di sekeliling saya bertanya. Setidaknya mereka bertanya apakah pola jajar legowo ini tidak membuang-buang luas lahan. Karena memang secara visual, karena adanya ruang kosong antara satu blok tanaman dengan blok tanaman padi lainnya, secara visual, sekilas, ruang banyak yang akan terbuang. Sehingga diasumsikan dengan pandangan sekilas tadi itu, bahwa jumlah tanaman padi yang ditanam secara jajar legowo akan lebih sedikit dibandingkan dengan pola penanaman biasa. Para petani biasanya melakukan penanaman padi dengan pola persegi. Biasanya mereka menggunakan pola 20 x 20 atau 25 x 25. Sehingga kemudian bisa dilihat secara sekilas atau secara visual sawah akan penuh dengan tanaman padi. Pandangan sekilas visual inilah yang membuat banyak orang berpendapat bahwa yang namanya jajar legowo adalah metode yang membuang-buang ruang penanaman di sawah, dan itu dianggap bisa menurunkan produktivitas. Sebelum berbicara tentang teknis penanaman jajar legowo, sebenarnya apa yang membedakan jajar legowo dengan penanaman pola biasa persegi atau yang dikenal dengan istilah lain penanaman model bata? Jajar legowo adalah metode penanaman padi yang memberikan ruang lebih bagi deret tanaman. Dengan pola ini, maka jarak satu tanaman dengan tanaman lainnya dikontrol secara ketat. Selain itu, disiapkan ruang kosong yang digunakan untuk lalu lalang maupun untuk menimbulkan efek pinggir bagi setiap tanaman. Jarak tanam antara satu bibit padi dengan padi lainnya pada jajar legowo bermacam-macam, tapi pada umumnya adalah jarak menyamping selebar 25 cm. Namun jarak ke belakang atau jarak dalam baris adalah 12,5 cm. Nah, terdapat dua pola jajar legowo. Yang pertama adalah pola 2:1 atau 21, dan yang kedua adalah pola 4:1. Nah, pada pola 2:1, ketika kita meletakkan satu bibit dengan jarak 25 cm ke bibit lainnya dan ke belakang 12,5 cm, maka setelahnya disediakan ruang kosong selebar 2 kali jarak ke samping. Misal, tadi saya menggunakan jarak samping 25 cm, maka ruang kosong tadi kita berikan sebanyak 2 kali 25 cm atau 50 cm. Dan selanjutnya pola ini akan berulang ke samping. Sementara pada pola penanaman jajar legowo 41, ruang kosong tadi baru akan disediakan ketika kita sudah membentuk 4 baris tanaman padi. 25, 25, 25, maka kemudian baru kita beri ruang selebar 50 cm. Nah, itu tadi pola umum dalam jajar legowo. Jarak antar tanaman pada jajar legowo masih bisa dimodifikasi dengan pelebaran. Misalnya tadi ketika jarak ke samping antar tanaman adalah 25, bisa saja kita tambahkan menjadi 30. Begitupun jarak ke belakang atau jarak dalam baris antar tanaman yang semula 12,5 itu masih bisa kita tambah menjadi 15 atau 20. Nah, hal ini tergantung pada kecukupan bibit dan nantinya tergantung pada pola yang kita inginkan. Namun sangat tidak disarankan untuk mengurangi standar minimal jarak tadi. Misal, jika jarak standar minimal tadi
ke samping adalah 25 cm, sangat tidak dianjurkan untuk menguranginya menjadi 20 cm. Begitupun ketika jarak dalam baris atau ke belakang antar tanaman adalah 12,5 cm, maka sangat tidak dianjurkan menguranginya menjadi 10 cm misalnya. Kenapa pengurangan ini tidak dianjurkan? Satu, karena tanaman akan menjadi sangat rapat. Sangat rapatnya jarak antar tanaman ini merugikan dalam proses distribusi unsur hara atau kebutuhan pokok tanaman. Yang kedua, kerapatan ini bisa menimbulkan persoalan-persoalan akibat kelembapan yang sangat tinggi dan sulitnya penetrasi sinar matahari. Misalnya, jamur yang mudah tumbuh pada bagian bawah tanaman padi. Teman-teman, apa manfaat dari penanaman dengan pola jajar legowo? Yang pertama adalah jumlah tanaman padi yang bisa kita masukkan di lahan. Memang secara visual, sekilas, orang akan menilai jajar legowo membuang lahan karena ada ruang kosong di tengahnya. Namun perlu diingat, jarak ke baris atau jarak ke belakang antar tanaman adalah 12,5. Dan ini memberikan ruang lebih banyak tanaman untuk masuk. Berdasarkan catatan Balitbang Pertanian yang biasa menghitung dalam 1 hektar, dengan pola bata atau pola umum yang dilakukan petani untuk menanam padi, dapat dimasukkan benih sebanyak 160.000 titik per hektar. Namun dengan pola jajar legowo dengan jarak tanam 25 cm kali 12,5 yang disusul dengan parit atau ruang kosong selebar 50 cm, menurut catatan Balitbang masih akan ada sejumlah 132.000 titik tanaman padi yang bisa dimasukkan dalam setiap hektar. Lebih banyak bukan? Nah, artinya dengan kalkulasi tersebut teman-teman, kita bisa memastikan bahwasanya jumlah padi yang ditanam dengan pola jajar legowo tidak kalah, bahkan lebih banyak jumlahnya daripada dengan pola penanaman bata. Manfaat kedua dari jajar legowo adalah adanya efek pinggir. Nah, teman-teman bisa mengamati pada umumnya padi di pinggiran itu tumbuh lebih baik daripada padi yang di tengah. Mengapa itu terjadi? Karena padi di pinggiran biasanya memperoleh asupan sinar matahari lebih banyak daripada yang berada di tengah. Nah, faktor kedua yang terjadi ketika sawah tergenang dan diberi pupuk, biasanya bagian pinggir lebih dalam daripada bagian tengah. Ini yang menyebabkan pupuk terdistribusi ke bagian pinggir. Karena itu nanti ketika teman-teman menanam jajar legowo, pada parit atau ruang kosong yang tidak ada tanaman padi sebaiknya dibuatkan kalen atau parit kecil menggunakan kaki bisa, atau menggunakan kayu atau bambu yang didorong secara manual. Nah, ini akan membantu proses distribusi pupuk secara merata. Nah, manfaat ketiga dari penggunaan pola ini adalah tentunya kemudahan dalam perawatan. Jadi kita tahu pasti di mana jalan ketika kita hendak melakukan perawatan. Pada pola bata seringkali kita mengalami hambatan karena rapatnya jumlah padi yang ditanamkan. Sementara pada pola jajar legowo kita tahu persis jalur-jalur atau sudah tersedia jalan untuk kita melangkah selama perawatan pohon padi. Manfaat lainnya memang adalah terkait dengan distribusi angin udara di antara pepohonan padi. Ruang kosong tadi memungkinkan semua tanaman padi mendapatkan asupan angin yang setara atau mencukupi. Masuknya angin ke antara pepohonan padi ini menyebabkan berkurangnya risiko masuknya jamur di rumpun-rumpun padi. Ini bisa membuat tanaman padi kita lebih terjaga dari ancaman jamur. Nah, bagaimana dengan hasil? Nah, sekali lagi saya katakan, baik pola bata maupun pola jajar legowo, hasilnya akan sangat tergantung dengan satu hal. Bagaimana kita merawat. Artinya, pola jajar legowo dengan perhitungan yang rigid dan kemudian dengan segala keuntungannya, tanpa perawatan yang mumpuni juga hanya akan menghasilkan panen yang tidak lebih baik. Baik teman-teman, itu tadi sekilas pengenalan tentang cara tanam padi dengan pola jajar legowo. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ikuti terus kami yang akan selalu mengupdate perkembangan tanaman padi yang kami tanam. Sampai jumpa. Salam.